Hai Sinemania semua, berjumpa lagi dengan Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah serial Marvel yang mengangkat tema seni bela diri dan budaya Asia. Menceritakan tentang seorang bocah yang mengalami kecelakaan pesawat dengan keluarganya dan diselamatkan oleh para biksu dari sebuah biara misterius. Dia dididik menjadi seorang petarung yang mengemban tugas untuk menghadapi kekuatan jahat yang selalu mengancam dunia. Akan tetapi bayangan masa lalunya membuatnya ingin kembali ke kotanya dan menemui kedua sahabat masa kecilnya. Tanpa diduga justru di sanalah dia bertemu dengan kekuatan yang ditakdirkan menjadi musuhnya. Season pertama ini terdiri dari 13 episode. Dan seperti biasa, Basi akan merangkum season pertama ini dengan sebuah cerita yang utuh. Tanpa berlama-lama lagi, inilah The Iron Fist. Seorang pemuda kumal tak ubahnya gelandangan menyusuri keramaian kota New York tanpa alas kaki. Ketika melihat sebuah gedung bertingkat yang mewah, dia terlihat gembira dan bergegas masuk ke dalam. Dia mengaku bernama Danny Rand, putra dari Wendell Rand, pemilik tempat itu. Dia datang untuk bertemu dengan Harold Meachum yang merupakan CEO di sana. Dua orang security datang dan langsung mengusirnya keluar dari gedung Rand Enterprise. Danny tak menyerah dan kembali menyelinap ke dalam. Kedua security itu menjadi kesal dan berusaha menghentikannya. Akan tetapi, akhirnya dia sampai di ruangan CEO. Namun tidak ada Harold di sana. Dia mengenal kedua orang itu sebagai Ward dan Joy Meachum. Joy mengatakan bahwa Harold sudah meninggal. Sementara keluarga Rand semuanya tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat sekitar 15 tahun yang lalu. Dua orang security bersenjata akhirnya membawa Danny keluar dari gedung tersebut. Setelah diusir dari Rand Enterprise, Danny mendatangi bekas rumah kedua orang tuanya. Dengan gerakan ringan, Danny naik ke balkon dan masuk melalui jendela lantai 2. Dia terkenang dengan masa kecilnya. Tiba-tiba seorang perempuan membuka pintu. Dia adalah Joy. Danny pun meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Danny kembali menemui Joy dan meyakinkan bahwa dia adalah Danny. Joy yang masih tak percaya mengancam akan memanggil polisi. Namun tiba-tiba, Danny akhirnya meninggalkan Joy yang masih takjub melihat kejadian itu. Di alun-alun, Danny bertemu dengan seorang gadis Asia yang sedang menempel poster latihan bela diri. Gadis itu bernama Colleen Wings, dan dia adalah pelatih karate sebuah dojo kecil di kota tersebut. Malam harinya, Danny masuk ke mobil Ward sehingga Ward Meachum terpaksa mengikutinya. Ward yang tak mau main-main mengambil pistol dan menodongkannya kepada Danny. Danny menghentikan mobil. Dalam sekejap, pistol itu pun berpindah tangan. Danny lalu menceritakan masa lalunya yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Sayangnya, Ward membantah semua itu dan membuat Danny menjadi kesal. Danny pun meninggalkan Ward. Keesokan harinya, Danny menemui Colleen di dojonya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli kungfu. Danny menawarkan diri untuk menjadi pelatih di sana. Namun Colleen menolak dan meminta Danny meninggalkan dojonya. Tiba-tiba, seorang berandalan menyerang Danny. Danny mengenal mereka sebagai security di Rand Enterprise. Semua kejadian itu pun tak luput dari perhatian Colleen. Danny berusaha menghindar di sebuah pasar malam dengan menggunakan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Orang-orang Ward masih terus mencarinya. Akan tetapi Danny menjatuhkan mereka satu persatu. Ward Meachum pun mendapat laporan kegagalan anak buahnya. Dia segera menuju ke sebuah tempat yang terlihat sangat rahasia.
Di sana dia menemui seseorang. Sang ayah Harold Meachum yang dikabarkan sudah meninggal 12 tahun yang lalu ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Harold juga mengetahui kemunculan orang yang mengaku sebagai Danny Rand. Harold merasa bahwa orang ini tidak biasa. Mungkin saja dia benar-benar Danny Rand yang diduga tewas 15 tahun yang lalu. Harold meminta putranya agar jangan menangani Danny secara frontal. Danny ternyata tak menyerah. Keesokan paginya dia sudah menunggu Joy di kantor gadis itu. Akhirnya Joy melunak dan mencoba mendengarkan Danny. Danny berusaha menceritakan kejadian yang ia alami ketika pesawat yang ditumpanginya bersama kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Namun tiba-tiba Danny merasa ada yang tak beres. Teh yang disuguhkan oleh Joy ternyata mengandung obat bius. Danny tersadar di rumah sakit jiwa dalam keadaan terikat. Ward mengirimnya ke sana dengan mengatakan bahwa Danny mengalami depresi sehingga mengamuk di kantornya. Pada psikiater yang menanganinya, Danny menceritakan bahwa ia adalah Danny Rand, bocah yang diduga sudah tewas 15 tahun yang lalu dalam kecelakaan pesawat. Pesawat mereka terjatuh di daerah pegunungan bersalju dan hanya Danny lah yang selamat dalam insiden tersebut. Dia diselamatkan oleh 2 orang biksu yang menemukannya. Kedua biksu itu berasal dari klan induk Bangau yang merupakan kelompok biksu petarung. Namun sang dokter mengatakan bahwa itu hanyalah hayalan Danny semata. Dia menemukan sebuah paspor bernama John Anderson pada barang-barang Danny. Danny tertahan di rumah sakit jiwa. Dia berusaha mengumpulkan Chi-nya dengan bermeditasi tetapi sia-sia. Obat penenang dosis tinggi yang diberikan kepadanya mengacaukan peredaran darahnya. Beberapa hari kemudian ikatan Danny mulai dilepas dan ia dipasangkan dengan Simon yang sempat hendak menusuknya di awal perkenalan mereka. Kesempatan itu digunakan Danny untuk menghubungi Colin. Danny menceritakan bahwa dia dijebak oleh keluarga Meachum dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Colin yang tak terlalu mengenal Danny tentu saja tak mau menjaminnya. Namun semua itu ternyata dipantau oleh Harold dari kantor rahasianya. Dia memerintahkan putranya Ward untuk menemui Colin dan menanyakan tentang Danny. Ward pun mendatangi Colin di dojonya. Colin mengakui bahwa Danny memang pernah menemuinya, namun dia tak mengenal siapa Danny sebenarnya. Ward menawarkan agar Colin mau menandatangani surat pernyataan bahwa orang yang mengaku sebagai Danny Rand pernah menemuinya dan mencoba mengancamnya. Tentu saja Ward juga menawarkan imbalan berupa uang untuk dojo Colin. Suatu malam Danny terbangun dan melihat Harold Meachum berada di samping ranjangnya. Harold menyanyikan lagu Danny Boy yang amat dibenci Danny sewaktu kecil. As dead, I will maybe find the place where an ave there. Harold juga mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya sama-sama sudah mati. Dia lalu menanyakan tentang sekte induk Bangau yang menyelamatkan Danny ketika insiden pesawat itu terjadi. Antara sadar dan tidak, Danny mengatakan bahwa tempat itu disebut Kunlun, salah satu dari 7 kota penjaga surga. Danny adalah penjaga pintu di sana yang disebut sebagai Iron Fist. Dia bertugas menjaga gerbang Kunlun dari serangan kelompok The Hand. Beberapa hari kemudian, Ward kembali menemui Colin di dojonya. Dia membawa dokumen yang harus ditandatangani Colin tentang Danny. Dia juga sudah menyiapkan cek sejumlah $5 juta sebagai imbalannya. Di rumah sakit, Danny mendapat sebuah paket kiriman dari Joy, sebungkus permen Tic Tac. Di saat yang sama, Colin juga mengunjungi Danny. Danny pun lalu menerangkan bahwa Ward menjebaknya karena dia adalah Danny Rand, pemilik 51% saham Rand Enterprise yang sekarang menjadi milik keluarga Meachum. Sebelum Colin meninggalkan rumah sakit, Danny menitipkan sebuah bungkusan dan meminta Colin menyerahkannya kepada Joy. Itu adalah permen Tic Tac yang dikirimkan pada Danny, namun semua Tic Tac coklatnya sudah tidak ada. Joy sangat yakin bahwa orang yang mereka sangka gila adalah benar-benar Danny Rand. Colin yang menyadari hal itu mengembalikan dokumen dan cek yang diberikan Ward kepadanya. Joy menceritakan hal itu kepada Ward. Di masa kecil, jika Joy dan Danny mendapat hadiah permen Tic Tac, mereka tidak akan memakan permen yang berwarna coklat. Hanya dia dan Danny yang tahu hal ini.
Dan itu membuktikan bahwa pria gelandangan tersebut benar-benar Danny Rand yang disangka sudah tewas. Akan tetapi Ward tetap pada pendiriannya bahwa Danny Rand sudah meninggal dan orang yang mereka kirim ke rumah sakit adalah ODGJ yang berbahaya. Sementara itu, dokter yang menangani Danny berusaha mengorek lebih jauh tentang kota Kunlun yang diceritakan Danny. Kota itu adalah sebuah kota gaib dari dimensi lain yang hanya muncul di bumi sekali dalam 15 tahun. Danny juga menceritakan bahwa jika dia bisa mengumpulkan chi-nya, maka dia bisa menghadirkan kekuatan Iron Fist yang sudah menyatu dengan dirinya. Semua itu dipantau oleh Harold yang terhubung dengan CCTV di ruangan Danny. Ia lalu menghubungi Ward. Harold meminta Ward memindahkan Danny ke villa kosong di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Tonight. Malam itu Danny dibawa dalam keadaan terikat di sebuah ruangan. Danny dihajar habis-habisan, namun tiba-tiba pukulan-pukulan itu menghilangkan efek obat penenang di tubuhnya sehingga kekuatannya kembali muncul. Dengan tinjunya, Danny membobol sebuah pintu baja yang amat tebal. Itulah kekuatan Iron Fist yang sangat luar biasa. Beberapa waktu kemudian di dojo Collins, mereka adalah orang-orang Ward yang berusaha mencari Danny. Collins mengatakan bahwa Danny Rand tidak ada di sana. Dia pun mengusir mereka. Danny ternyata memang berada di dojo itu. Akan tetapi Collins hanya memberinya waktu sampai besok pagi untuk bersembunyi di sana. Di sisi lain, Harold Meachum memarahi putranya Ward karena menentang perintahnya. Harold sebenarnya ingin mereka merangkul Danny dan mengisolasinya di tempat yang tersembunyi. Akan tetapi Ward Meachum malah memerintahkan orang untuk membunuh Danny. Keesokan paginya ternyata Danny masih belum meninggalkan dojo. Danny mengatakan dia mengkhawatirkan keamanan dojo Collins. Collins tertawa dan menguji kemampuan Danny. Di hadapan Danny, Collins terlihat seperti gadis kecil yang baru belajar bela diri. Namun Collins tetap pada pendiriannya dan meminta Danny segera meninggalkan dojo Collins Wing. Danny berusaha membujuk Collins. Dia berjanji akan membayar uang sewa untuk menginap di sana. Akhirnya Collins mengizinkan Danny tetap berada di ruangan latihan. Sleep in that corner. Okay. You're the boss. Sore harinya Danny kembali menemui Joy Meachum. Tidak seperti kakaknya Ward, Joy mulai bisa menerima Danny. Danny mengatakan dia kembali ke kota itu karena hanya Ward dan Joy bagian masa lalu yang tersisa. Danny sebenarnya sangat merindukan sebuah keluarga seperti ayah mereka, Harold dan Wendell yang bersahabat dan mendirikan Rand Enterprise bersama-sama. Sayangnya Joy tak berpikir demikian. Dia menawarkan untuk membeli saham Danny di Rand Enterprise dengan harga $100 juta. Danny merasa kecewa sekali terhadap Joy dan meninggalkan rumah tersebut. Danny kemudian mencari Jerry Hogarth, seorang kuasa hukum ayahnya semasa hidup. Setelah meyakinkan Jerry bahwa dia adalah Danny Rand, dia menceritakan pengalamannya dengan keluarga Meachum. Jerry membenarkan tindakan Danny menolak tawaran Joy karena Danny lebih berhak atas Rand Enterprise. Dan hal itu tak senilai dengan $100 juta yang ditawarkan oleh Joy. Jerry berjanji untuk membuktikan keberadaan Danny yang dinyatakan telah meninggal secara hukum. Hal itu juga otomatis akan mengembalikan haknya di Rand Enterprise. Ketika kembali ke dojo, Danny melihat murid-murid Collins sedang dilatih oleh Daryl. Melihat para murid yang tak serius, Danny menjadi emosi. Enough! Collins memarahi Danny atas kejadian itu. Collins Wings pun akhirnya mengusir Danny dari dojonya. Danny lalu menyewa sebuah apartemen dengan uang yang dipinjamkan Jerry kepadanya. Namun dia merasa amat kesepian. Beberapa hari kemudian Danny mendapat laporan dari Jerry bahwa keluarga Meachum sudah memusnahkan semua identitas masa lalu Danny. Tak ada yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa dia adalah Danny Rand. Danny yang teringat sesuatu segera menuju ke rumah sakit kota New York dan berencana mencari rekam medisnya ketika mengalami patah tangan sewaktu kecil. Namun tiba-tiba Danny mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya dan kemudian
Melihat api mulai menyala, Danny meninggalkan pria itu dan menyelamatkan gadis penjaga ruang rekam data pasien. Namun ia kehilangan satu-satunya bukti tentang dirinya. Dengan emosi dia mendatangi Ward dan Joy di sebuah restoran. Terjadi keributan di sana. Namun Joy dengan tegas mengatakan bahwa mereka bukanlah saudara. Danny yang sudah melihat wajah asli dari keluarga Matthew mengatakan bahwa dia tak akan menganggap mereka saudara lagi. Dia akan memperjuangkan mati-matian apa yang menjadi haknya. Beberapa hari kemudian, Jerry dan Danny mendatangi Rand Enterprise dan melakukan mediasi. Di kesempatan itu, mereka membawa sebuah asbak tanah liat yang ternyata tertera sidik jari Danny di waktu kecil. Jerry mengatakan bahwa pemeriksaan sidik jari tersebut sama persis dengan sidik jari Danny. Ward yang tak menyangka akan perubahan situasi itu memutuskan untuk menemui sang ayah. Tanpa disadari Ward, ternyata Danny mengikutinya secara diam-diam. Danny yang tak bisa membuka pintu itu mencoba memanjat melalui sisi luar bangunan. Akan tetapi, Danny tersadar di sebuah tempat, dan Ward Matchum berada bersamanya. Kemudian kehadiran Harold membuat Danny sangat terkejut sekali. Harold yang dinyatakan sudah mati ternyata masih hidup. Seketika Danny menyadari bahwa pertemuannya dengan Harold di rumah sakit jiwa bukanlah mimpi. Harold bertindak seperti seorang ayah yang merindukan putranya. Harold menceritakan ketika dia divonis menderita kanker stadium 4, dia sudah merasa tak ada harapan. Namun seorang muncul dan menawarkan obat mujarab kepadanya. Obat itu membuatnya mengalami kematian dan kembali bangkit setelah 3 hari. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata obat yang dipakai Harold berasal dari kelompok The Hand yang menjadi musuh utama Kunlun. Dan dengan bantuan itu, The Hand juga menjadi pengendali Rand Enterprise di belakang Harold. Danny juga menceritakan kepada Harold bahwa dia dilatih menjadi Iron Fist justru untuk menghancurkan kelompok The Hand. Sebenarnya itulah yang membuat Harold memutuskan untuk mengakui Danny, dan dia berharap dengan bantuan Danny, dia bisa terbebas dari kungkungan The Hand yang selalu mengendalikannya. Harold juga memerintahkan Ward untuk mengembalikan semua hak Danny di Rand Enterprise. Harold menegaskan bahwa Danny Rand adalah bagian dari mereka. Ward Matchum pun membuat konferensi pers untuk menyambut kedatangan Danny Rand sebagai salah satu pewaris dari Rand Enterprise. Danny pun diberikan sebuah apartemen mewah sebagai tempat tinggalnya. Ketika terdengar ketukan di pintu, Joy memeriksa ke sana. Namun tiba-tiba dia berteriak. Sekelompok orang terlihat membawa Joy dengan paksa. Danny pun segera turun tangan. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam ruangan lift yang sempit. Tapi mereka sudah barang tentu bukanlah lawan sepadan bagi Iron Fist. Danny lalu membawa Joy ke dojo Colin Wing. Dia menanyakan tentang Golden Sands yang sempat disebut para penyerang tadi. Collins mengatakan kemungkinan mereka berasal dari sebuah geng bawah tanah New York yang terhubung dengan kelompok Yangtze Gongsi. Golden Sands adalah sebuah restoran Cina yang merupakan markas terselubung mereka. Danny pun mendatangi tempat yang disebut Collins. Di sana dia menemukan orang-orang yang tadi ia hajar. Dia bertemu dengan Yang Hansing, pemimpin cabang Yangtze Gongsi di sana. Yang Hansing mengatakan bahwa mereka menculik Joy karena Rand Enterprise sudah mengambil alih sebuah dermaga yang selama ini menjadi sarana bisnis mereka. Dengan tegas Danny mengatakan bahwa pengambil alihan dermaga tersebut adalah atas perintah kelompok The Hand. Mendengar hal itu, Yang Hanchai tak bisa berkata apa-apa. Danny berusaha menanyakan tentang kelompok The Hand, namun Yang Hanchai tak menjawab dan mundur teratur. Beberapa hari kemudian Danny mendapatkan sebuah kiriman dari Yang Hanchai, sebuah paket heroin dengan logo yang tampak tak asing baginya. Danny membawa barang itu ke hadapan Ward dan mengatakan bahwa dermaga mereka dijadikan jalan masuk untuk pengendara narkoboy di New York, dan itu didalangi oleh The Hand. Dia juga mengatakan bahwa simbol ular itu adalah lambang dari Xiaolao yang abadi, sebuah kepercayaan di dunia spiritual Asia. Ward yang tak memahami hal itu tentu saja menjadi bingung. Ward pun mengabaikannya dan meminta Danny untuk menyelesaikan sendiri masalah dengan The Hand. Danny tak menyerah. Dia lalu mendatangi Collins dan meminta bantuan untuk mencari bukti di pelabuhan yang dimaksud.
Mereka berdua pun menyelinap untuk menyaksikan kedatangan barang berikutnya. Danny yang mencurigai kontainer ketiga berencana untuk memeriksanya dari dekat. Namun di luar perkiraan, ia justru terkunci di dalam kontainer tersebut. Dengan sebuah taksi yang ia curi di pelabuhan, Colin Swing berusaha mengikuti truk kontainer tersebut. Sementara di dalam kontainer, Danny menemukan sebuah pintu. Ada sebuah ruangan di sana. Dia bertemu dengan seorang ahli kimia bernama Radovan. Seorang penjaga menyerang Danny. Dia berhasil mengalahkan penjaga itu. Namun Radovan terluka. Danny mulai mengarahkan kekuatan Iron Fist-nya dan kemudian Collins membawa Radovan ke tempat temannya Claire yang adalah seorang perawat. Setelah lukanya ditangani secara darurat, Radovan mengatakan bahwa putrinya Sabina disandra oleh The Hand agar dia mau bekerja untuk mereka. Di luar dugaan, ternyata Claire mengetahui sesuatu tentang kelompok The Hand. Dia pernah berurusan dengan mereka dan mengakibatkan seorang temannya terbunuh. Then I'll find her. Keesokan harinya, Danny berhasil memaksa Ward McChum untuk menemaninya memeriksa gudang-gudang milik Rand Enterprise. Danny merasa bahwa The Hand menggunakan salah satu dari gudang mereka untuk menahan Sabina dan membuat narkoboy yang mereka edarkan di New York. Tepat di gudang keempat, Danny menemukan truk kontainer yang dibobolnya tadi malam. Ketika pintu kontainer dibuka, di mulut kepala tersebut dia menemukan sebuah pesan. Danny kembali ke dojo dan mengatakan bahwa The Hand menantangnya dalam sebuah pertarungan. Jika Danny menang, maka The Hand akan menuruti sebuah permintaan Danny. Begitupun juga sebaliknya. Malam harinya, Danny mendatangi tempat yang dijanjikan. Dia menyebutkan tuntutannya. Seorang nenek tua datang menemui Danny. Si nenek mengatakan bahwa tuannya menyetujui tuntutan Danny. Dan jika Danny kalah, dia tak boleh mengganggu urusan The Hand lagi. Kemudian Danny dibawa ke arena pertarungan. Dia harus menghadapi dua orang petarung The Hand. Pertarungan pun dimulai. Danny Rand dengan mudah berhasil mengalahkan kedua petarung tersebut. Danny pun dibawa menuju tingkatan berikutnya. Dia berhadapan dengan seorang gadis cantik. Sejenak, gadis itu berhasil merayu Danny dan menancapkan racunnya. Racun itu membuat Danny menjadi kebingungan. Danny berusaha melawan, tapi gadis itu terus menancapkan jarum-jarum beracunnya di tubuh Danny. Beruntung Danny berhasil mengembalikan konsentrasinya dan memenangkan pertarungan kedua. Danny meneruskan langkahnya ke tingkat 3. Dia pun berhadapan dengan petarung ketiga dari kelompok The Hand. Setelah mengalahkan 3 petarung, si nenek misterius akhirnya melepaskan Sabina. Nenek tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Madame Gao. I am Madame Gao. Ketika si nenek mengatakan bahwa dia mengenal Wendell Rand, Danny kembali dan menanyakan hal itu. Tapi sebuah pusaran tenaga melemparkannya. Di sisi lain, kondisi Radovan yang semakin memburuk memaksa Claire dan Collins untuk membawanya ke rumah sakit. Namun ternyata Radovan tak ditangani di ruang operasi. Ada yang salah dengan prosedur rumah sakit tersebut. Dari pantauan kamera pengawas, mereka melihat Radovan dibawa ke tempat lain. Claire dan Collins pun segera menyusul di sana. Mereka berusaha mencari Radovan tapi nihil. Sementara itu, 2 orang utusan The Hand mendatangi Harold McChum. Mereka ditugaskan menghukum Harold karena membiarkan Danny masuk ke Rand Enterprise. Namun di luar dugaan, Danny malah muncul di tempat itu. Kedua orang itu menemui ajalnya. Harold lalu memotong satu jarinya sebagai hukuman agar Madame Gao tak membunuhnya.
Denny lalu menceritakan bahwa dia berhasil memenangkan pertandingan dengan kelompok The Hand dan bertemu dengan Madame Gao. Dan yang membuat penasaran adalah bagaimana Madame Gao bisa mengenali ayahnya Wendell Rand. Harold mengatakan bahwa itu hanya jebakan The Hand untuk melemahkan Denny. Dia tak seharusnya memikirkan hal itu. Keesokan harinya ketika Denny sedang berbicara dengan Joy Mechum, tiba-tiba dia melihat Madame Gao muncul di gedung Rand Enterprise. Denny berusaha mengikuti Madame Gao dan sampai di lantai 13. Setelah Madame Gao pergi, Denny melumpuhkan gadis itu. Dia mengatakan bahwa Denny bisa melindunginya dari The Hand jika gadis itu mau memberikan password komputernya kepada Denny. Dari Megan, Denny juga mendapat informasi bahwa kantor di lantai 13 masih terdaftar atas nama ayahnya, Wendell Rand, dan tak pernah dialihkan hingga saat ini. Dia mencoba menanyakan hal itu pada Harold. Namun Harold juga tak mengetahui apa-apa. Dari hasil pencarian di sistem, mereka menemukan sebuah gudang di Brooklyn yang dicurigai sebagai pusat kegiatan The Hand. Dengan bantuan Yang Si, mereka pun menyerang gudang yang merupakan pabrik narkoboy The Hand. Tepat seperti dugaan Denny, Radovan memang ditawan di tempat itu. Namun kondisinya sudah sangat kritis. Where did she go? Setelah mengatakan keberadaan Madame Gao, sang ahli kimia itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Denny menjadi terkejut sekali karena tempat yang dikatakan Radovan adalah kota yang menjadi tujuan mereka ketika mengalami kecelakaan pesawat 15 tahun yang lalu. Di sisi lain terjadi keributan antara Ward dan ayahnya Harold. Ward yang selama ini merasa ditekan oleh Harold akhirnya melawan dan menikam sang ayah hingga tewas. Ketika Denny sampai di penthouse, dia tak menemukan Harold. Hanya ada jejak darah di lantai. Ward yang kemudian muncul di sana pun terkejut melihat kondisi tersebut. Denny menyangka The Hand membunuh Harold akibat tindakannya menghancurkan pabrik narkoboy mereka. Hal itu dimanfaatkan oleh Ward untuk cuci tangan dan menyalahkan Denny atas menghilangnya Harold. Di Rand Enterprise terjadi kejadian di luar dugaan. Para dewan perusahaan bersepakat untuk mengeluarkan Ward dan Joy Mechum dari struktur organisasi Rand Enterprise. Terjadi perbedaan pendapat dengan kedua kakak beradik itu. Ward dengan senang hati berencana menerima keputusan dewan direksi karena sebenarnya dia memang sudah lama ingin melepaskan diri dari Rand Enterprise. Namun Joy yang lebih sentimental merasa bahwa dia harus mempertahankan apa yang sudah dirancang sang ayah untuk dirinya. Keesokan harinya, Ward menemui Lawrence Wilkins dan mengatakan dia akan menandatangani surat pengunduran diri jika Lawrence mau memisahkan uang pesangonnya dengan Joy. Namun terlambat, Joy sudah lebih dahulu membuat pernyataan bahwa dia dan Ward menolak tawaran dari Lawrence. Ward dengan galau menemui Joy dan menyesalkan keputusannya. Mereka bertengkar dan akhirnya Ward membawa Joy menuju penthouse di mana Harold berada. Tapi di tengah jalan sebuah ilusi menakutkan menghantuinya, sehingga dia meninggalkan Joy sendiri di sana. Di sisi lain, Denny membawa Colin dan Claire ke kota Anzhou di China. Mereka memata-matai sebuah gudang milik The Hand di sana. Ketika Madame Gao dan orang-orangnya keluar dari tempat itu, mereka pun mulai beraksi. Di sana mereka menemukan banyak bungkusan seperti yang dikirimkan Yang Hancai pada Denny. Sayangnya belum sempat mereka menyelesaikan aksinya, Madame Gao kembali ke tempat tersebut. Claire yang berjaga di luar membunyikan klakson mobilnya berulang-ulang. It's Claire. Denny meminta Colin untuk kembali ke tempat Claire sementara dia mengikuti Madame Gao. Colin berhadapan dengan seorang ahli pedang kelompok The Hand. Pedang Colin terlepas, namun Claire muncul dengan menabrak pagar. Sementara itu, Denny bertemu dengan Zhao Cheng, salah satu penjaga andalan The Hand. Melihat Zhao Cheng yang mabuk, Denny agak meremehkannya. Sayangnya Denny salah. Zhao Cheng adalah pewaris jurus pukulan dewa mabuk yang legendaris. Denny pun menjadi lebih serius.
dan Claire berusaha menghentikan Danny yang seperti kesetanan. Madame Gao dan dua pengawalnya pun muncul. Mereka bertarung dengan kedua pria berbadan besar itu. Senjata mereka ternyata beracun. Dan racun itu sama dengan racun yang mengakibatkan pilot pesawat keluarga Ren tewas 15 tahun yang lalu. Danny pun menangkap Madame Gao untuk diinterogasi. Sebuah payau di tengah hutan, disinilah 3 hari yang lalu Ward membuang jenazah ayahnya. Ternyata Harold Meachum yang sudah tewas itu kembali bangkit. Obat yang diberikan Dehen kepadanya membuatnya tak bisa mati. Di dojo Chikara, Danny berusaha menginterogasi Madame Gao. Sayangnya tak mudah untuk membuat perempuan tua itu mengatakan yang sebenarnya. Claire mengusulkan agar mereka menyuntikkan sodium pentasol yang merupakan serum kejujuran pada Madame Gao. Danny pun lalu pergi ke laboratorium Ren Enterprise untuk mendapatkan bahan yang diminta oleh Claire. Malam itu, Ward Meachum yang merasa kebingungan kembali mendatangi penthouse tempat kediaman Harold. Alangkah terkejutnya Ward melihat sang ayah berada di sana dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Ward menjadi sangat ketakutan, namun sang ayah malah meminta maaf sambil memeluknya. Danny dan Claire mempersiapkan serum kejujuran untuk disuntikan kepada Madame Gao. Sodium pentasol pun disuntikan dan mulai bekerja. Danny mulai menanyakan tentang ayahnya. Madame Gao mengatakan bahwa dia memanfaatkan sang ibu Heather untuk mendekati Wendell Wren. Namun Wendell Wren adalah seorang yang keras kepala. Akhirnya Dehen membuat kesepakatan dengan Harold Meachum. Namun sebelum Madame Gao menyelesaikan ceritanya, dia sudah jatuh tertidur. Tepat ketika itu Collins muncul dengan kondisi yang memprihatinkan. Ternyata dalam pertarungan sebelumnya dia terkena racun dari senjata lawan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Madame Gao ternyata hanya pura-pura terpengaruh oleh serum kejujuran. Perempuan itu juga mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menetralkan racun di tangan Collins. Collins lalu meminta Danny segera menghubungi sensei-nya. Tiba-tiba lampu di dojo itu padam. Madame Gao mengatakan bahwa itu hanyalah serangan pembuka. Jika Danny mau melepaskannya, dia akan memberikan penawar untuk racun di tangan Collins. Jika tidak, mereka bertiga akan dihabisi oleh kekuatan Dehen yang sudah bersiap. Di saat keraguan mulai menghantui Danny, seorang pria muncul di sana. Dia adalah Sensei Colin yang bernama Bakuto. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah menghabisi semua pasukan Madame Gao yang mengepung tempat itu. Bakuto kemudian meminta Danny mengerahkan kekuatan Iron Fist-nya. Dengan petunjuk Bakuto, Danny berhasil membuang racun di tangan Collins, namun dia jatuh pingsan. Danny? Bakuto dan Collins kemudian bergegas membawa Madame Gao dan Danny meninggalkan dojo tersebut. Akan tetapi Claire tak diizinkan ikut. Sementara itu, Joy yang kehilangan kontak dengan Ward mendatangi penthouse untuk mencarinya. Alangkah terkejutnya Joy melihat siapa yang menunggunya di sana. Daddy. Hello, Joy. Danny dibawa ke dojo Bakuto. Di sana Bakuto mengatakan bahwa kekuatan Iron Fist di tangan Danny jauh lebih kuat daripada yang Danny ketahui. Suatu hari Danny mencoba memasuki sebuah daerah terlarang di tempat itu. Di sana ia melihat kamera CCTV memperlihatkan ruang tahanan Madame Gao. Ternyata itu adalah kamera 2 arah. Sang nenek pun mengatakan bahwa Danny justru sedang berada di markas Dehen dan Bakuto adalah salah satu panglimanya. Bakuto muncul dan mengatakan bahwa itu adalah trik Madame Gao untuk mengacaukan mereka. Dia lalu menanyakan hal itu pada Collins. Dan jawaban Collins membuatnya sangat terkejut. Then why lie? Why go along with... Ternyata Bakuto dan Collins memang bagian dari Dehen. Madame Gao adalah salah satu anggota Dehen yang menyimpang dan membuat kekacauan. Dehen tidaklah sejahat yang dipikirkan Danny selama ini. Danny tentu saja tak bisa mempercayai apa yang dikatakan Collins. Dia sangat kecewa pada gadis yang ia cintai itu. Sementara Bakuto mendatangi Harold Meachum dan memperkenalkan dirinya. Mulai saat ini dia akan mengambil alih semua urusan Madame Gao. Malam itu Danny berusaha mencari tahu lebih jauh. Dia sampai di sebuah ruangan pantau. Dia menjadi panik dan mengamuk. Bakuto pun muncul di sana dan mereka pun bertarung.
Danny berhasil menjatuhkan Bakuto. Di luar dugaan, dia bertemu seorang yang amat ia kenal. Davos? Davos adalah temannya sesama murid di Kunlun. Danny dan Davos pun diserang. Danny berusaha mengerahkan Iron Fist. Sayangnya dia gagal. Bakuto kembali muncul dan mengatakan bahwa Danny tak akan bisa meninggalkan tempat itu. Mereka kembali bertempur. Di ruang penjaga, Collins menjatuhkan seorang petugas. Kemudian dia menekan sebuah tombol dan pintu gerbang pun terbuka. Mereka berhasil meloloskan diri, namun Danny terluka. Di sisi lain, Harold Meachum menemui Lawrence Wilkins. Dia menyesali apa yang sudah dilakukan Lawrence pada Ward dan Joy. Kemudian Harold dengan santai membunuh Lawrence. Dengan tewasnya Lawrence, Rand Enterprise kehilangan motor penggerak perusahaan. Para dewan direksi tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengembalikan posisi Ward dan Joy Meachum. Davos menyalahkan Danny karena meninggalkan Kunlun tanpa berita. Dia juga mengatakan bahwa Master Lekung menugaskannya untuk membawa Danny kembali ke Kunlun. Akan tetapi Danny menolak dan mengatakan dia harus menyelidiki kematian orang tuanya terlebih dahulu. Mereka lalu mendatangi Claire untuk merawat luka di perut Danny. Danny pun menceritakan pada Claire bahwa Bakuto dan Collins adalah bagian dari kelompok The Hand. Tak lama kemudian, Collins datang ke tempat Claire dengan membawa sekotak pizza. Claire yang sudah mendengar cerita Danny meminta penjelasan dari Collins. Collins menerangkan bahwa The Hand juga terpecah menjadi beberapa kelompok. Dia dan Bakuto bukanlah orang yang jahat. Claire pun akhirnya mengizinkan Collins menemui Danny. Collins mencoba menerangkan bahwa Bakuto tak pernah melakukan hal yang melanggar aturan. Dia justru membantu anak-anak terlantar untuk mencapai keinginannya. Namun Danny tetap tak bisa menerimanya. Dua manusia yang saling mencintai sesaat terbelenggu pada jalan yang berbeda. Beberapa waktu kemudian Danny menemui Harold. Dia terkejut Joy juga berada di sana. Danny tak datang sendiri, dia membawa Davos bersamanya. Harold menerangkan bahwa Joy telah berhasil melacak dana Rand Enterprise yang digelapkan Madame Gao. Sekarang akun tersebut dipegang oleh Bakuto. Namun Joy yang juga memiliki akses ke sana sudah membekukan rekening tersebut. Di tempat lain, Collins dijemput oleh Daryl dan 3 orang temannya untuk menemui Bakuto. Collins diikat di sebuah kursi dan dibawa ke hadapan Bakuto. Bakuto menyalahkan Collins karena tak memberitahunya ketika menemukan keberadaan Danny. Bakuto memerintahkan murid-muridnya yang lain untuk membawa Collins ke ruang hukuman. Collins tak mau menyerah begitu saja. Setelah menjatuhkan kedua bekas muridnya, Collins pun melarikan diri. Tak disangka dia bertemu dengan Danny yang sedang mengintai tempat tersebut. Namun terjadi pertengkaran antara Collins dan Davos yang tak percaya bahwa Collins sudah meninggalkan The Hand. Danny berusaha menenangkan Davos, tapi Davos yang masih emosi meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, Ward yang mengalami depresi akibat kejadian-kejadian yang dialaminya dirawat di rumah sakit jiwa. Suatu malam Bakuto muncul di sana dan mengatakan bahwa dia bisa membebaskan Ward dari kungkungan Harold jika Ward Meachum mau bekerja sama dengannya. Setelah dikeluarkan Bakuto dari rumah sakit, Ward pun menemui ayah dan adiknya. Harold terkejut sekali melihat Ward Meachum bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Ward mengatakan bahwa Joy harus berhati-hati kepada Harold karena ayah mereka itu adalah orang yang sangat kejam. Namun tanpa diduga Bakuto dan orang-orangnya muncul di sana. Tujuan utama Bakuto mendatangi Harold adalah tentang rekening yang ditutup oleh Joy sebelumnya. Bakuto lalu menghubungi Danny dan mengancam Danny melalui Joy dan Harold. No! I need you to know how serious I am. If you're not here within half an hour. Danny pun sampai di penthouse seorang diri. Demi menyelamatkan Joy yang terluka, Danny terpaksa menyerahkan diri kepada Bakuto. Mereka pun membawa Danny meninggalkan tempat itu. Sesampainya di lantai bawah, Danny Rand berusaha memfokuskan pikirannya, dan ia berhasil. Tapi kekuatan Iron Fist segera menghilang. Tepat di saat itu, Davos dan Collins muncul membantunya.
Melihat orang-orang yang dijatuhkan, Bakuto pun segera melarikan diri. Ketika mereka berhasil menyusul Bakuto, Collins yang merasa selama ini sudah ditipu meminta agar Danny dan Davis tak ikut campur. Bakuto yang terlalu menganggap remeh Collins pun harus menerima ganjarannya. Melihat Collins dan Danny yang ragu-ragu, akhirnya Davis mengambil inisiatif untuk menghabisi Bakuto. Akan tetapi, hal itu membuat Danny marah dan menyerang Davis. Danny berhasil menjatuhkan Davis yang tingkatannya memang di bawah Danny. Ketika Iron Fist muncul, kembali Davis menjadi ketakutan. Davis pun meninggalkan Danny dan Collins di bawah hujan malam itu. Namun ketika mereka ribut sendiri, Bakuto yang dikira sudah tewas itu pun menghilang. Danny dan Collins kembali ke dojo Chikara. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba Ward mengirimkan pesan dan menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu. Ternyata pasukan anti narkoboy sudah mengepung dojo Chikara. Beruntung mereka berdua berhasil meloloskan diri. Harold Meacham sudah kembali ke kehidupan normalnya. Dia juga lah yang memanipulasi data sehingga Danny Rand dianggap menyelundupkan obat-obatan berbahaya sehingga dia menjadi buronan polisi narkoboy kota New York. Ward sangat terkejut melihat kemunculan Harold di Rand Enterprise. Namun Harold mengatakan bahwa dia akan memberikan satu kesempatan lagi kepada Ward untuk mendukung semua rencananya. Sementara itu, Claire membawa Jerry Hogarth ke tempat Danny dan Collins bersembunyi. Dari Jerry, Danny mengetahui bahwa yang dijadikan sebagai bukti keterlibatan Danny dalam kasus narkoboy adalah dokumen The Hand yang dimanipulasi oleh Harold atas nama Danny. Satu-satunya cara untuk membuktikan Danny tak bersalah adalah dengan mengeluarkan dokumen yang asli, dan hanya ada satu orang yang mungkin memilikinya. Danny dan Collins pun kembali ke markas Bakuto yang sudah ditinggalkan. Madame Gao ternyata masih ditahan di ruangan yang sama. Sayangnya menghadapi Madame Gao tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Perempuan tua itu betul-betul seorang mentalis yang hebat. Dia bisa mengombang-ambingkan perasaan Danny. Dia malah membicarakan peristiwa kecelakaan pesawat yang mengakibatkan tewasnya kedua orang tua Danny. Madame Gao mengatakan bahwa semua kekacauan di Rand Enterprise direkayasa oleh Harold Meacham. Mereka tak mendapatkan dokumen yang dicari. Namun Danny sudah mengetahui rahasia yang selama ini selalu menghantuinya. Claire dan Collins berusaha menenangkan Danny. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengambil dokumen asli yang hanya ada pada Harold untuk membebaskan Danny dari tuduhan. Danny mencoba meminta bantuan Ward untuk mendapatkan dokumen tersebut. Ward lalu mendatangi Rand Enterprise dan memata-matai Harold. Sayangnya dia ketahuan dan Danny yang merasa ada yang salah segera bergerak. Claire meledakkan sebuah gerobak pedagang jalanan untuk mengacaukan para penjaga Rand Enterprise. Danny pun mulai beraksi. Danny dan Collins berhadapan dengan para penjaga Harold. Collins sampai ke tempat Harold. Danny segera muncul dengan kekuatan Iron Fist-nya. Mereka pun mendapatkan tablet berisi data yang dicari. Tembakan Harold mengenai telapak tangan Danny. Harold Meacham terus mencari Danny dengan senjata yang siap ditembakkan. Senjata Harold terlepas. Mereka pun melanjutkan pertarungan tanpa senjata api. Sebagai orang yang tak mengenal bela diri, Harold cukup kuat. Tapi yang dihadapinya adalah Danny Rand yang ditempa selama 15 tahun untuk menjadi seorang petarung. Tiba-tiba Ward muncul dan menembak Harold Meacham. Keesokan harinya jenazah Harold pun dikremasi. Ward memutuskan untuk melakukan pembakaran agar sang ayah tak bisa bangkit kembali seperti sebelumnya.
Cherry Hogarth juga muncul dan mengatakan bahwa dia sudah berhasil membersihkan nama Danny. Danny sudah terbebas dari tuduhan penggelapan narkoboy dan obat berbahaya. Danny mendatangi Collins dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke Kunlun. Dia mengajak Collins Swing untuk ikut dengannya. Mereka pun melakukan perjalanan yang berbahaya. Ketika sampai di perbatasan Kunlun, Danny menjadi terkejut sekali. Mereka meneruskan perjalanan ke pintu gerbang, tapi kotak misterius itu sudah tidak ada di sana. Namun, kisah ini belum berakhir. Davos ternyata tidak kembali ke Kunlun dan menemui Joy Mechum. Dia mengatakan bahwa Danny Rand adalah orang yang berbahaya dan harus segera disingkirkan. Di belakangnya, Madame Gao tersenyum dan menunggu peran berikutnya pada season kedua serial ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada alur cerita basi berikutnya. See you guys!